Tapi ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, karena sesungguhnya la ta'mal absaru. Mata mereka tidak buta, mata kepala mereka tidak buta. Terus gimana? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu adalah mata hati mereka. Jadi percuma aja mata kepala kita tidak buta, mata kepala kita melihat, tapi kalau mata hati yang buta tidak bisa melihat kebenaran. Mata kita melihat kebenaran, tapi hati yang buta tidak bisa melihat kebenaran itu. Itu sudah fakta kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hatinya buta, walaupun mata kepalanya tidak buta, tidak bisa melihat sesuatu yang benar menjadi benar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada, di dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 505. Halaman 505 surah Al-Ahqaf. Ayat 27. Halaman 505 surah Al-Ahqaf ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
balaghum fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 337. Halaman 337 surah Al-Hajj. Ayat 45. Halaman 337 surah Al-Hajj ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih membimbing kita, masih memperhatikan kita, sehingga jiwa dan raga kita dituntun untuk terus menapaki sisa-sisa hidup ini. Untuk menapaki, untuk menjalani sisa-sisa hidup ini. Kenapa disebut sisa? Walaupun usia kita misalnya masih muda, itu sisa. Karena kita tidak tahu kapan berakhir umur kita. Tidak ada yang tahu. Jadi selamanya kita harus menganggap dan menilai bahwa umur yang ada pada kita merupakan sisa dari kehidupan kita. Jangan mendambakan hidup seperti Abdul Mu'id menambahkan hidup 1000 tahun lagi. Ya Pak Guru. Abdul Mu'id siapa? Khairil Anwar, ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya karena memang sastranya seperti itu. Kayaknya ingin menggambarkan Khairil Anwar itu bahwa manusia itu mendambakan kehidupan itu memang kalau bisa hidup selamanya, tidak pernah mati-mati. Itu keinginan manusia itu. Jadi artinya manusia takut mati itu. Buktinya kalau sakit berobat. Kalau tidak ada di sekitar kita obatnya ke tempat yang lebih jauh. Kalau tidak ada tempat yang jauh, lebih jauh lagi masih dicari. Karena memang takut mati. Takut mati. Tapi beda dengan orang-orang yang jiwanya, rohaninya sudah nyambung dengan Allah. Itu enggak takut mati. Almarhum Kiai Mamun Zubair ceritanya kan mau ke Mekah. Ke Mekah itu pada tahun wafat beliau ke Mekah. Tidak boleh sama putra-putra. Jangan Mbak, Mbak sudah sepuh, sudah marah. Karena sudah tahu gambarannya disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sudah ada isyarat-isyarat, sudah diperlihatkan tempatnya. Jadi merindukan mati itu, merindukan mati. Kalau kita sekelas saya kan masih takut, masih takut mati. Kenapa? Ya tapi ya ikhtiar ya perlu sih, ikhtiar kalau sakit ya berobat, kalau waktu sehat ya jaga kesehatan jangan sampai sakit, kan begitu. Baik Bapak. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Ayat 45 ini erat kaitannya dengan beberapa ayat sebelumnya, khususnya ayat 42, 43, dan 44. Jadi ayat 45 ini erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, lebih-lebih keeratan itu dengan ayat-ayat 42, 43, 44. 3 ayat yang disebut terakhir ini Allah menyebutkan 7 kaum dari umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan. Siapa 7 kaum itu? Yang pertama, kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud dibinasakan oleh 2. Kemudian yang ketiga kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh dibinasakan oleh Allah. Yang keempat, kaumnya Nabi Ibrahim. Yang kelima, kaumnya Nabi Lut. Yang keenam, Ashabu Madyan, kaumnya Nabi Syu'aib. Yang ketujuh, kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa ini maksudnya orang-orang anak buahnya Fir'aun. Kalau kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu tidak menentang Nabi Musa. Yang menentang itu kaumnya Fir'aun. Anak buahnya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun. 7 kaum yang disebutkan dalam 3 ayat terakhir itu tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 45 ini menyatakan bukan cuma itu. Bukan cuma 7 kaum itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak. Oleh karenanya ayat 45 ini berbunyi faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Faka'ayyim, maka betapa banyak. Faka'ayyim itu menunjukkan bilangan yang banyak. Jadi sekali lagi Allah ingin menyebutkan, bermaksud atau berkehendak menyebutkan pada ayat 45 ini bahwa yang dibinasakan itu bukan kaum yang 7 yang disebutkan pada 3 ayat terakhir itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tapi lebih banyak dari itu yang dibinasakan. Faka'ayyim min qaryatin, maka betapa banyak min qaryatin dari negeri. Negeri itu bisa diartikan desa, bisa diartikan negeri. Betapa banyak min qaryatin dari negeri ahlakna yang telah kami binasakan, yang telah kami Allah membinasakan kepada negeri itu. Artinya penduduknya, penghuninya yang telah dibinasakan. Dan bisa juga kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Negerinya iya berupa infrastruktur yang ada di negeri itu dan juga penghuninya. Wahiyya zalimah, karena negeri itu, penghuninya itu zalimatun, berbuat zalim. Zalimatun telah berbuat zalim. Zalimatun itu berasal dari kata zulmun. Zulmun. Zalimatun. Zulmun. Aniaya. Aniaya itu dalam pengertiannya wad'u syai'i fi ghairi mahalli.
wad'ush syai'i fi ghairi mahallihi. Itu zalim. Niatkannya aja, kata orang Madura. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Misalnya gelas untuk air minum ditaruh di WC, itu tidak pada tempatnya. Gelas untuk air minum kemudian ditempatkan di WC. Orang mestinya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tapi kemudian menempatkan sesembahannya pada batu, pada kayu-kayu besar, pada pangkat, pada harta misalnya. Itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, sesembahan itu yang pantas itu bagi Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Walhasil makna dzulmun itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ulama mengartikan atau memahami kata zalima ini dengan perbuatan kafir. Perbuatan kafir. Ada sebagian lagi mengartikan, memahami kata zalima itu adalah mendustakan pada Rasul. Ya sama artinya sama-sama kafir. Mendustakan para Rasul itu sama-sama artinya kafir. Tapi ada satu kaidah yang kaidah ini memperluas cakupan dari makna zalim ini. Karena kaidah itu berbunyi begini, kullu ayatin nazalat fil kufar jarrat bidailiha usatul mu'minin. Kullu ayatin nazalat fil kufar jarrat bidailiha usatul mu'minin. Setiap ayat Al-Quran maksudnya, wahyu artinya, nazalat fil Quran yang turun wahyu atau ayat itu fil Quran berbicara tentang orang kafir, berbicara tentang orang kafir, berbicara tentang orang munafik, sifat-sifat munafik. Jarrat bidailiha, terimbas dari ekor ayat itu, terimbas usatul mu'minin, orang-orang yang maksiat dari orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang maksiat dan durhaka kena juga dari ayat itu. Karena ekornya kena imbas. Jadi walaupun bukan orang kafir, tapi mukmin itu durhaka, suka maksiat, terkena imbas dari ayat yang turun tentang orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena seperti yang sering saya sampaikan, penyimpangan, kedurhakaan dan kemaksiatan pada Allah itu akan membuat jarak antara seorang hamba dengan Allah. Berbuat maksiat satu kali, tidak ditaubati, tidak diistighfarkan, nah kemudian akan membuat jarak dengan Allah. Berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat berulang-ulang, semakin jauh jarak ini, semakin jauh. Dikhawatir ini apa namanya? Karena setiap satu kali maksiat itu ada bintik hitam di dalam hati. Ada maksiat lagi, ada bintik hitam di dalam hati. Begitu seterusnya. Kalau kemudian tidak ditaubati, tidak membaca, tidak meminta ampun kepada Allah, bintik hitam terus, akhirnya hati itu gelap, hati itu menjadi hitam, sehingga tidak tahu membedakan, tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Itu pengertian zalimah juga. Jadi kullu ayatin nazalat fil kufar jarrat bidailiha usatul mu'minin. Setiap
ayat yang turun berbicara tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang fasik, tentang orang-orang munafik, itu berimbas ekor ayat itu kepada orang-orang mukmin tapi durhaka. Nah, disinilah pentingnya taubat. Disinilah pentingnya istighfar. Jangan melalaikan taubat dan istighfar. Paling tidak setiap hari itu 70 kali istighfar. Paling tidak. Ya mungkin kita merasa baik-baik saja. Perilaku kita merasa baik-baik saja. Tapi siapa tahu kita ada kelalaian hati misalnya. Jadi istighfar. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Zalimah dibinasakan karena penduduknya atau qarya itu zalimah, berbuat zalim. Fahiya khawiyatun. Ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini. Faka'ayyin min qaryatin, betapa banyak min qaryatin dari negeri, artinya penduduknya. Akhlaknaha, telah kami binasakan negeri dan penduduknya itu. Wahiya zalimatun, karena negeri dan penduduknya itu zalimatun, berbuat zalim. Mantap, kezalimannya mantap. Fahiya khawiyatun ala urusyiha, maka negeri itu khawiyatun, yaitu runtuh, ambruk, ala urusyiha, atas atap qaryah itu. Jadi kita bayangkan negeri itu berdiri tegak, bangunan-bangunan tinggi-tinggi. Nah, kemudian ketika Allah membinasakan, atapnya ambruk. Bayangan kita ketika atapnya ambruk, bukan hanya gendengnya, atapnya ambruk, maka tinggal tembok-temboknya. Nah, tembok itu kemudian menutupi atap yang sudah rubuh dan ambruk lebih dulu itu. Fahiya khawiyatun ala urusyiha. Maka negeri itu khawiyatun, runtuh, ambruk, ala urusyiha, atas atap-atapnya. Atapnya rubuh lebih dulu, ambruk lebih dulu, kemudian tinggal tembok-temboknya menutupi atap yang sudah rubuh lebih dulu itu. Ini apa artinya? Bahwa penduduknya, penghuninya sudah tertimpa runtuhan bangunan-bangunan itu. Pertama tertimpa atapnya, kemudian ditambah lagi dengan tertimpa tembok-temboknya. Ini mengisyaratkan bahwa begitu ngeri pembinasaan atau kebinasaan mereka. Wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Wawunya itu wawu atof dalam tata bahasa Arab. Wawu atof, wawu untuk menyambungkan pembicaraan dengan pembicaraan sebelumnya. Bagaimana dalam konteks ayat ini? Wa bi'rin mu'attalatin artinya wa kam faka'ayyim min bi'rin mu'attalatin. Faka'ayyim, maka betapa banyak min bi'rin, dari sumur, mu'attalatin, yang tidak termanfaatkan. Kalau di potongan pertama ayat ini Allah membinasakan penduduk sebuah negeri dengan mengambrukkan atapnya. Nah, kemudian setelah atapnya ambruk semua, kemudian tembok-temboknya menutupi atap itu. Dan kemudian betapa banyak dari sumur-sumur mu'attalatin yang tak termanfaatkan. Kenapa tidak termanfaatkan? Karena penduduknya sudah tidak ada. Sudah mati semua. Tinggal sumur-sumurnya. Padahal sumur itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi karena penduduknya, penghuninya sudah tidak ada sama sekali, maka sumur itu disebut dalam ayat ini sebagai sumur yang tidak termanfaatkan. Nah, ini menggambarkan bahwa tindakan membinasakan penduduk negeri itu meliputi penduduk pedalaman. Karena
Penduduk pedalaman itu kan biasanya menggunakan air lewat sumur-sumur. Lewat sumur-sumur. Nah, kemudian potongan berikutnya, wa qasrim masyid, dan betapa banyak dari bangunan-bangunan masyidin yang dilapisi dengan batu gip. Dilapisi dengan batu gip. Batu gip itu kalau dipergunakan untuk bangunan akan membuat bangunan itu kuat, kokoh, berdiri. Ini menggambarkan situasi perkotaan. Karena bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dilapisi dengan gip dan kemudian keramik katakan sekarang itu menunjukkan kehidupan perkotaan. Sedang yang sumur itu tadi menggambarkan kehidupan pedesaan atau pedalaman. Apa artinya? Pembinasaan Allah terhadap penduduk negeri itu meliputi semua, merata. Baik itu penduduk di perkotaannya maupun penduduk di pedalamannya. Terkena semua. Qasrim masyid. Jadi begitu dalamnya Al-Quran ini menggunakan kata-kata sehingga para mufasir sudah menemukan penafsiran daripada kata-kata yang mendalam itu, ya tentu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qasrim masyid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ini kecamannya. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan? Mereka siapa? Mereka penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah. Apakah mereka penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Berjalan maksudnya mencari tahu tentang sejarah. Karena sirah, yasiru itu berjalan. Nah, dalam pengertian ini sirah nabawiyah. Ada istilah sirah nabawiyah, pernah mendengar? Sirah nabawiyah itu kan riwayat hidup Nabi, sejarah Nabi. Jadi yasiru berjalan untuk memperoleh, mencari tahu tentang riwayat sesuatu bangsa, tentang sejarah seseorang, tentang sejarah satu rezim misalnya. Kenapa tidak mengembara? Keluarin kasihan. Atau mau keluar ini. Salah masuk ini. Kalau salah masuk bingung. Nah, hari kalian apalam yusul, maka apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Dengan perjalanan yang mereka lakukan itu, fatakuna lahum qulubun yaqilun biha, maka kemudian mereka memiliki hati. Qulubun jamak daripada qalbun. Lepas. Dari perjalanan yang mereka lakukan itu, artinya dari pengembaraan mereka itu untuk mencari tahu sesuatu, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka ada lahum bagi mereka, artinya mereka memiliki qulubun, memiliki hati, yaqiluna biha, yang bisa paham mereka itu biha, dengan hati. Menarik untuk kita katakan, untuk kita analisa. Berpikir dan menjadi paham terhadap sesuatu bukan di otak ternyata. Al-Quran mengatakan akal itu di hati. Karena akal itu berasal dari kata akola. Pernah bapak-bapak mendengar istilah egel? Pernah? Egel itu yang melingkari surban itu. Egel kan? Akola itu. Orang Arab bilang egel. Kalau Indonesia ekol. Ain, kof, lam. Jadi akal, yaqiluna itu berasal dari kata itu. Akola, mengikat. Mengikat, akola. Dan di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan tentang apa akal itu.
hanya menggunakan dengan kata kerja, ya'kulun, akolu, dengan kata kerja. Kata benda tidak pernah disebutkan oleh Allah. Tiba-tiba Allah menyebutkan kulubun ya'kuluna biha. Hati ya'kuluna biha, yang bisa paham mereka itu biha, dengan hati itu. Artinya akal itu ada di jiwa, di hati, bukan di otak. Bukan di otak. Ini sudah diteliti, sudah diadakan penelitian oleh para sarjana, para ahli, bahwa akal itu sebenarnya intuisi yang ada di hati untuk memilah antara yang benar dan yang salah. Ya tentu kombinasi sih, yang namanya jiwa itu kan tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan otak di situ, ada kekuatan perasaan, dan seterusnya. Dan menariknya juga, di sini Allah hanya menyebutkan hati dan menyebutkan telinga. Mata tidak disebut. Padahal mata juga merupakan pintu ilmu untuk mengetahui sesuatu. Ya kan? Jadi pintu ilmu untuk mengetahui sesuatu bagi manusia itu adalah mata, telinga, dan mulut juga. Itu pintu ilmu. Tidak terbayangkan kalau kemudian ada seorang anak lahir buta, tuli, dan bisu. Tidak terbayangkan. Anak itu tidak akan memiliki kecerdasan dan kemampuan apa-apa. Kasihan. Di pintu ilmu. Nah, di sini yang disebutkan hanya hati dan telinga. Karena dalam rangka mencari tahu, hati bisa memahami sesuatu dan pembuktiannya lewat mendengarkan dan mengikuti keterangan-keterangan dari orang-orang terpercaya. Oh, orang bilang di sini pernah terjadi pembinasaan. Ada puing-puingnya di situ. Kenapa orang-orang musyrik Makkah itu tidak berjalan? Karena ini peristiwanya di Yaman. Peristiwanya di Yaman, dekat sekali kan dengan Saudi. Kenapa mereka tidak jalan datang ke sana? Mencari bukti. Kenapa ini dihancurkan? Kenapa ini dibinasakan? Sambil mencari tahu keterangan, melacak keterangan-keterangan orang terpercaya. Orang-orang dulu yang mengikuti peristiwa itu, yang menangi peristiwa itu. Kemudian menanyakan, kenapa ini terjadi? Ini dikecam oleh Allah. Afalam yasiru. Kenapa mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu tidak berjalan untuk mencari tahu tentang peristiwa pembinasaan itu? Fatakumna lahum qulubu ya'qiluna biha au adanun yasma'una biha, atau telinga yasma'una biha, yang bisa mendengar mereka orang-orang musyrik Mekah itu biha, dengan telinga itu. Tapi ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, karena sesungguhnya, la ta'mal absaru, penglihatan mereka tidak buta. Mata mereka tidak buta, mata kepala mereka tidak buta. Terus gimana? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu adalah mata hati mereka. Jadi percuma aja mata kepala kita tidak buta, mata kepala kita melihat, tapi kalau mata hati yang buta tidak bisa melihat kebenaran. Mata kita melihat kebenaran, tapi hati yang buta tidak bisa melihat kebenaran itu. Itu sudah fakta, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hatinya buta, walaupun mata kepalanya tidak buta, tidak bisa melihat sesuatu yang benar menjadi benar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu
adalah hati yang ada di dada, di dalam dada. Sudur, sudur itu jamak dari sodrun, dada. Hati. Ada, makanya kalau orang sholat itu, tuntunan orang-orang sufi itu, Allahu Akbar, agak ditekan ke sebelah kiri, di bawah dada dan di atas perut. Tidak begini, tapi di bawah dada dan di atas perut. Itu untuk menekan hati ini. Ini kata mereka itu mendorong untuk bisa khusyuk. Karena ada di dada. Fa innaha la ta'mal absaru, fa innaha karena sungguhnya la ta'mal absaru, mata hati, mata kepala, la ta'mal absaru, tidak buta, al absaru, mata kepala. Bab dalam bahasa Arab itu mata itu ada dua kata yang dipergunakan. Ada basarun, basarun. Ini mata kepala, basarun. Tapi basiratun. Ini mata hati. Basirah, mata hati. Kalau basarun, mata kepala, ya mata-mata kita ini basar. Tapi kalau mata hati, basiratun. Nah, di sini justru itu karena di sini karena seperti itu pemahamannya, pengertiannya, maka Allah menggunakan la ta'mal absaru, tidak buta al absaru, mata kepala, karena al absar itu jamak daripada basarun. Basarun, absarun. Nah, kalau mata hati basira. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, walakin ta'mal, akan tapi yang buta itu adalah hati allati fis sudur, yang berada di dada, di dalam dada. Karenanya penting menjaga hati, menjaga agar supaya jangan sampai terkena penyakit, walaupun sangat sulit. Terus kita berupaya untuk menjaga hati dan tetap berfungsi sebagai baiknya, bagaimana layaknya. Jadi hati untuk melihat kebenaran. Oleh karenanya ada doa, Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Sering-sering berdoa seperti itu. Rabbana arinal haqqa, ya Allah, perlihatkan kebenaran itu bagi kami benar. Allahumma arinal haqqa warzuqnat tibaa, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ada kadang kebenaran tapi ditampakkan kepada kita sebagai sesuatu yang salah. Tapi kalau Allah membantu kita bahwa ini yang benar, oleh karenanya kemudian ada istikharah, salat istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena itu permohonan. Allahumma arinal haqqa haqqa, perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna tinabah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi yang batil itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doa yang bagus agar supaya dalam kehidupan sering kita dihadapkan pilihan-pilihan, apalagi dalam zaman medsos seperti ini, banyak yang masuk di dalam kamar-kamar kita, ruang-ruang kita, banyak.
Ketika seperti itu, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba. Minta tolong perlihatkan kepada Allah yang benar itu benar dan diberi kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkan juga yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berilah kemampuan untuk menjauhinya. Wa yasta'jilunaka bil adab wallahu a'lam bis-shawab. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyah. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati. Fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati. Wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati. Wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhayati. Baca Fatihah Pak teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Termasuk Haji Muzaki, ini sakit, sedang sakit stroke, tapi rupanya stroke-nya sudah mulai mendingan, tapi pengapuran yang memang pengapurannya memang sudah lama, sebelum stroke sudah kena pengapuran. Dan kita juga harus dijaga dari penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi.